Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah persekutuan rumah tangga di malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini, di dalam persekutuan yang kami boleh lakukan di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kami, Engkau mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga benar hanya firman-Mu yang boleh hamba sampaikan di dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah hamba yang taat dan setia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa sih yang tidak mengenal Paulus? Apa yang telah dilakukannya? Apa yang telah dikerjakannya di dalam mengikut Tuhan, di dalam ia memberitakan Injil Tuhan dimanapun ia berada. Tetapi apa yang terjadi di dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini? Apa sih yang melatar belakangi
sampai Rasul Paulus menegaskan tentang kerasulannya. Ternyata persoalan yang terjadi pada perikop ini, di mana rupanya ada orang-orang yang mempertanyakan bahkan meragukan kerasulan Paulus. Jadi ada kelompok-kelompok yang menyatakan Paulus itu bukan rasul. Oleh karena itulah Rasul Paulus menegaskan kerasulannya pada jemaat, khususnya jemaat di Korintus pada saat itu. Dia juga menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan apa yang seharusnya menjadi haknya sebagai seorang rasul. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia tidak meminta haknya sebagai seorang rasul, tetapi ia memilih untuk tidak mengambil hak-haknya tersebut karena dia percaya, dia yakin di dalam kehidupannya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupannya, terlebih lagi dalam kehidupan pelayanannya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan baginya. Bahkan ia menganggap celaka bila ia tidak memberitakan Injil. Apa sih yang dimaksud dengan Injil, Bapak Ibu? Kita semua tahu, kita semua pernah mendengar. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Firman Tuhan yang dinyatakan melalui perpanjangan tangan rasul-rasul, imam-imam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan dikatakan ketika orang menerima Injil Allah, mereka akan merasakan sukacita dalam hati dan jiwa mereka. Bahkan tidak hanya sampai di situ, bahkan akan mengalami damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam diri mereka. Jadi luar biasa ketika kita menerima Injil itu di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan sukacita dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus ketika ia melakukan tugas tanggung jawab, di sini dikatakan dia melakukan itu dengan, coba kita perhatikan, dia melakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab, di mana dikatakan pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu, ia melakukan hal itu dengan tulus hati. Dia mengerjakan pelayanannya itu dengan keikhlasan di dalam kehidupannya, dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya kita belajar banyak dari Rasul Paulus. Kalau kita melihat dalam bacaan kita dan memperhatikan di dalam bacaan, khususnya di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-23, ada 3 hal yang saya ingin nyatakan. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan hal itu? Kenapa sampai Rasul Paulus menegaskan tentang hal itu kepada mereka pada saat itu? Yang pertama, kita belajar cara hidup yang sadar akan tugas dan panggilan.
Rasul Paulus sadar akan tugas panggilannya. Dia tidak mengelak dari tugas panggilan itu. Dia melakukan hal itu dengan sadar bahwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya ia harus lakukan dengan baik, khususnya di dalam memberitakan Injil itu. Dia melakukan itu dengan penuh sukacita di dalam kehidupannya. Kalau kita mungkin pernah mendengar hidup dan matiku ada di dalam Kristus. Jadi biar hidup dan mati itu adalah sebuah keuntungan ketika ia melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Jadi dia sadar akan tugasnya, dia sadar akan panggilannya di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak mementingkan hak-haknya yang semestinya ia terima sebagai seorang rasul. Dia tidak memilih hal itu, tetapi dia memilih untuk tidak mengambil hak-haknya itu, karena dia yakin Tuhan besertanya, Tuhan melindungi dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupannya. Yang kedua, cara hidup yang rendah hati dan bijaksana. Di sini saya belajar, Bapak Ibu, dari Rasul Paulus. Dia rendah hati. Dia melakukan tugas panggilannya sebagai seorang hamba. Bayangkan, seorang hamba itu adalah orang yang berada di bawah perintah, orang yang hina kalau kita melihat di dalam sejarah perkembangan Israel pada saat itu. Orang yang disebut sebagai hamba itu adalah orang yang paling hina. Jadi sebagai hamba berarti di dalam segala hal kita harus tunduk kepadanya. Terlebih lagi dia tunduk kepada perintah Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ia tetap menilai dirinya sendiri sebagai hamba, seorang budak hina dari tuannya. Jadi kerendahan hati itulah yang mendasari kehidupan Rasul Paulus, bahwa ia bisa berada dimanapun, bersama siapapun, dia bisa berada di sana. Dan dia bijaksana menyikapi segala sesuatu dengan baik. Dia melakukan hal itu di dalam kehidupannya supaya ia bisa memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja dan kapan saja. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan di dalam kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, cara hidup yang penuh kasih. Dasar kehidupan Rasul Paulus adalah kasih. Kasih yang datangnya dari Allah, yang dinyatakan di dalam kehidupannya dan ia lakukan di dalam kehidupannya. Dia mengasihi jemaatnya, dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan segala cara untuk bisa membantu orang-orang di sekitarnya, dengan cara menasehati, membantu dan lain sebagainya. Dia menyatakan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar. Kenapa sih Rasul Paulus itu melakukan hal itu? Apa sebabnya? Kenapa ia mau melakukan hal itu dalam kehidupannya dengan penuh tanggung jawab?
dengan penuh ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang hamba. Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Bahkan kita harus sadari bahwa seorang hamba itu kapanpun dan dimanapun dia berada, selalu berada di posisi terendah, paling sedikit dihargai orang. Tetapi dia memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Dan dia sadar bahwa memberitakan Injil itu adalah sebuah tanggung jawab dan perintah dari Tuhan, di mana tujuan utamanya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari hormat dan pujian diri sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berpikir siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang sangat terkenal pada zamannya, tetapi dia tidak mau memegahkan diri di dalam kehidupannya. Dia tetap berpegang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan semata-mata karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Apa yang ia lakukan di dalam kehidupan pelayanannya semata-mata karena ia sadar akan tugas dan panggilannya. Oleh karena itu, ia senantiasa boleh rendah hati dan bijaksana dan penuh dengan kasih, menjalankan tugas tanggung jawab panggilan itu sebagai hamba yang taat dan setia di dalam kehidupannya, melakukan segala perintah Tuhan, khususnya di sini memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang yang belum mendengar, belum percaya, supaya mereka boleh dengar, sehingga mereka boleh percaya dan mengikut Tuhan. Ini hal yang luar biasa, yang patut kita contoh dan kita tiru, bahkan menjadikan itu sebagai gaya hidup kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perkataannya, tindakannya tidak mencerminkan teladan Tuhan. Tidak bisa rendah hati, tidak sadar akan tugas panggilannya, bahkan tidak menyatakan kasih seperti yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Rasul Paulus menegaskan di dalam ayatnya yang ke-23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian. Ini hal yang luar biasa, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan karena semata-mata Injil yang ia terima. Kabar sukacita, kabar baik yang ia terima di dalam kehidupannya, ia harus sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Supaya apa? Supaya aku mendapat bagian. Pengharapan kehidupan kita di dalam Tuhan, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal di dalamnya. Kehidupan yang kekal akan kita terima di dalam kehidupan kita ketika kita sadar akan tugas dan panggilan kita, ketika kita mau rendah hati dan bijaksana dalam kehidupan kita, serta penuh kasih. Kalau bahasa sekarang itu, nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup kita, menjadi terang dan berkat bagi sesama kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Allah
Kita yang sebagai hambanya, bukan saja hanya saya sebagai pendeta atau sebagai penginjil yang harus memberitakan Injil itu, tetapi dikatakan semua orang yang percaya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kabar sukacita ini. Ingatlah tugas dan panggilan kita, bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, hendaklah kita tetap taat dan setia, bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya, melakukan atau menyatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Bukan kita menginginkan sebuah sesuatu yang akan kita peroleh ketika kita memberitakan firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya kita semua mau memberitakan firman Tuhan melalui tindakan kita, perkataan kita, dan interaksi kita kepada orang-orang sekitar kita. Melalui itu mereka akan merasakan sukacita, kedamaian yang kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita kepada mereka. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Engkau kembali mengajarkan kami untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan menjadi seorang hamba yang taat dan setia, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Dia tidak menuntut apapun, dia tidak menuntut hak-haknya sebagai rasul, tapi dia sadar bahwa itu adalah sebuah tugas dan panggilan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu Tuhan pasti akan cukupkan di setiap kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami berdoa buat kami Jemaat Surya Buana. Lingkupi kami dengan pertolongan dan kuasa-Mu. Berkati setiap kehidupan keluarga kami, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, sehingga kami senantiasa berada di dalam kehidupan keluarga kami. Sukacita, kedamaian boleh kami alami dan nikmati di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit, penyakit. Kami berdoa buat Ibu Sri, Ibu Yudit, buat Bapak Jatmiko, Bapak Sukoyase, Ibu Made Santri, Bapak Pendeta Emeritus Iwayan Sunario, Bapak Haset Anin, dan keluarga Bapak Edison. Ya Tuhan, Engkau sertai kehidupan keluarga mereka, Engkau sertai kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Apapun sakit, penyakit, pergumulan yang dialami pada saat ini, kami mohon kuasa-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Jamahan tangan kasih-Mu, Engkau angkat sakit penyakit yang mereka alami. Beri mereka pemulihan, beri mereka kesembuhan yang hanya datangnya daripada-Mu dalam kehidupan mereka. Kami yakin tiada yang mustahil di dalam-Mu. Engkau sanggup dan mampu untuk melakukan karya yang ajaib di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan pribadi lepas pribadi kami. Engkau sertai, Engkau tetap kuatkan kami, Engkau mampukan kami untuk mengatasi dan menyelesaikan itu semua dengan baik. Biarlah sukacita kami senantiasa tetap penuh, dan kami hanya bersandar dan berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat Gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau berkati GKPB di dalam situasi
COVID-19 ini Engkau tegarkan GKPB. Engkau jadikan GKPB sebagai sarana untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah melalui itu semua kami juga boleh dapat memberitakan Injil-Mu, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenal akan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati bangsa dan negara kami dalam situasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau sertai, Engkau mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kami yakin Engkau turut campur dalamnya. Engkau sendiri yang akan memampukan mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga benar ya Tuhan, bangsa dan negara kami dipulihkan dan kami boleh dapat beraktivitas kembali dengan kuasa yang luar biasa yang Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Berkati vaksin yang dipakai, biarlah itu menjadi alat dan sarana yang baik di dalam proses pemulihan bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.